Lalu saya tegaskan lagi kepada dosen saya bahwa Isa Al-Masih itu bisa menghidupkan orang mati bukan karena dia diberi mukjizat, tetapi dia sendiri adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Shalom para sobat dan sahabatku yang dikasihi Tuhan. Kami ucapkan limpah terima kasih buat para pelanggan setia yang selalu setia menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam channel Layar Kesaksian ini. Berbicara tentang Tuhan Yesus yang disebut-sebut oleh orang Muslim sebagai Nabi Isa, itu sangat jauh berbeda, karena dari sebutannya saja Nabi berarti sama seperti kalau di dalam Kristen kita mengatakan bahwa murid-murid Yesus, Tuhan Yesus itu bukan Nabi kalau di dalam kekristenan. Sementara di dalam Islam menyebut sebagai Nabi, itu sangat jauh berbeda, karena Tuhan Yesus dalam Kristen adalah Tuhan Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Kalau di dalam Kristen Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah. Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri, bukan Nabi. Seperti yang disebut-sebut oleh kebanyakan orang Muslim lainnya, menyebut bahwa Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen adalah Nabi Isa. Bagi mereka sangat berbeda jauh antara sebutan Nabi. Kalau di Kristen disebutnya murid-murid Tuhan Yesus, karena murid Tuhan Yesus itu sendiri juga memiliki 12 murid. Begitu juga di dalam Islam, di dalam Muslim mungkin memiliki juga beberapa nabi, termasuk di dalamnya adalah Nabi Isa. Puji Tuhan saudaraku sekalian, semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus, terlebih semakin berani untuk menyatakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Seperti apa, kita akan saksikan bersama-sama berikut videonya. Mesia ini saya mau tanya ya, sebelum bertobat, apa yang Mesia rasakan gitu ya, ketika mendengar kata Kristen? Waktu awal mula saya masih di ajaran saya yang dulu, saya mendengar kata Kristen itu awalnya biasa-biasa saja. Oh, nggak ada rasa aneh gitu ya, biasa ya? Tidak, karena sama-sama orang yang percaya pada Tuhan gitu, walaupun berbeda. Oh, berarti sudah toleransinya udah tinggi, udah bagus. Wah, dulu sekolahnya di mana? Dulu nggak usah nama sekolahnya, tapi misalkan sekolah dasar, sekolah apa begitu? Saya waktu SD memang sekolah di sekolah yang beragama. SD, SMP, SMA? Waktu sekolah yang beragama itu di SD dan juga SMP, tapi untuk SMP hanya setahun sekali karena saya mendapatkan perundungan. Oh, dapat bulian ya? Betul. Dapat dibully gitu ya sebagainya. Iya. Padahal di sekolah yang beragama begitu ya? Betul Bang. Oh, sekolah Islam terpadu ya kalau nggak salah ya? Iya. Oh, oke. Tapi nggak ada sakit hati kan? Kecewa kan? Karena kejadian sudah lama sih, mungkin tidak ada kecewa gitu. Nah, yang bikin penasaran tuh kenapa teman-teman membuli Mesia? Saya awalnya tidak mengerti kenapa saya dibully, tapi yang saya ingat karena saya lumayan berbeda dari teman-teman saya. Nah, berbedanya itu apa ya? Alasan mereka membuli Mesia? Karena kalau di mata pelajaran bahasa Inggris, saya yang lebih bisa menguasai. Oh, sirik gitu mah namanya, sirik. Wah, ada orang lebih pinter nih, siswa ini nih gitu ya. Oh gitu, karena kamu lebih menguasai mata pelajaran tertentu begitu ya? Iya. Oh, bukan karena keyakinan atau karena apa, enggak? Lebih kepada mata pelajaran? Selain itu sih, karena saya kalau bernyanyi lebih suka lagu yang berbahasa Inggris gitu. Oh, ya emang sih jujur ya dulu ya, kita kalau yang nyanyi lagu-lagu berbahasa Inggris lah, berbahasa apa begitu, memang agak gimana gitu. Kamu kalau di pesantren saya waktu itu langsung saya jitak, nggak boleh ya.
karena bahasa Arab adalah bahasa surga. Kamu harus pakai bahasa Arab, ya. Iya bang. Kalau sekarang kamu mau nyanyi pakai bahasa Arab, pakai Cina, pakai apa boleh ya? Bebas ya. Bisa bang. Jadi kalau di sekolah yang notabene menerapkan syariat, ya memang nggak boleh pakai bahasa lain. Jadi saya bukan bela yang bully ya. Nggak. Pada masa itu ketika saya masih Muslim juga sama, akan berperilaku sama kayak kamu. Tapi kamu nggak ada kekecewaan gitu, nggak ada kan? Tidak bang. Cuman keluar aja dari sekolah gitu ya? Iya. Oh, bagus juga ya. Nggak ada perlawanan tapi ngambil posisi untuk keluar dari sekolah. Iya bang. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu sama rekan-rekan di sini. Ya. Kok bisa kamu terima Tuhan gitu ya? Bertobat begitu. Gimana ceritanya? Kalau dari cerita pribadi saya yang di masa kecil, memang saya sudah ingin meninggalkan ajaran saya yang lama. Namun saya belum berpikir untuk Kristen waktu itu. Yang penting saya ninggalin dulu. Yang penting ninggalin dulu? Iya, karena banyak ajaran yang saya dapat dari yang sangat mungkin untuk saya being forced gitu, dimana saya selalu dipaksakan untuk menggunakan atribut tertentu gitu. Padahal bagi saya untuk menggunakan itu adalah hak masing-masing gitu, tidak bisa dipaksa. Tetapi keluarga dari oma saya selalu memaksakan saya untuk memakai atribut tersebut gitu. Makanya di situ, dari situ saya sudah mulai berpikir bahwa aku harus meninggalkan ini. Jadi yang saya tangkap mungkin karena kamu merasa selalu terpaksa melakukan segala sesuatu di agama itu ya? Betul. Oh gitu. Bukan hanya atribut atau memang hanya atribut aja? Ada lagi sih. Seperti dimana saya selalu diberitakan dengan hal-hal yang berbau. Kalau di kitab boleh sebut aja. Kita dulu bilangnya hal goib. Saya dulu sering ditakut-takutin dengan maaf kalau saya bilang kita kita hidup itu berdampingan sama mereka yang kita nggak bisa lihat gitu. Ya. Dan saya awalnya sangat takut dan stres juga, tapi karena saya makin didoktrin pada saat itu dan akhirnya mau nggak mau percaya, dan akhirnya ya saya bisa menampak mereka yang sering diceritakan. Oh, gitu. Kamu bisa melihat mereka ya? Betul. Bisa melihat mereka. Ya, sering atau jarang-jarang? Nggak terlalu sering juga sih bang. Tapi sekarang udah nggak? Selama saya ikut Tuhan Yesus sudah tidak pernah ada lagi. Haleluya. Ya, oke. Nah, jadi merasa terpaksa, merasa kamu takut dan lain sebagainya. Terus ada pencarian? Waktu itu saya belum ada pencarian sih. Belum ada? Belum. Nah, bagaimana kamu bisa kenal kekristenan? Waktu itu di saat tahun 2020 di mana masa pandemi, kita kan memang diharuskan di rumah saja ya bang. Dan di situ saya melihat tingkah laku oma saya yang agak berbeda gitu. Omanya ya. Agak berbeda di mana pada saat malam. Nggak apa-apa, ngomong aja. Pada saat malam memang ada jamnya melakukan ibadah malam, dan lalu saya lihat kenapa oma saya tidak. Saya tanya, kok oma nggak ibadah sih itu malam ini? Terus kata oma, mohon maaf ya, tidak ada perintah di kitab saya yang lama. Lalu setelah saya mendengarkan itu, tapi oma saya memperbolehkan saya, silahkan kalau saya mau melakukan. Tapi saya memilih untuk tidak melakukan karena tidak ada aturannya gitu. Oke, ya. Jadi karena oma? Awalnya sih. Awalnya karena oma. Lalu apa yang membuat kamu ambil keputusan kamu menjadi seorang Kristen? Karena awalnya itu oma selalu cerita bahwa awalnya sih perbandingan ya antara ajaran Kristen sama ajaran saya yang lama. Dan oma selalu bilang, ini intinya aja ya bang ya. Oma selalu bilang bahwa waktu itu bilangnya kita Isa Al-Masih adalah juru selamat, dan siapapun yang mengikut dia akan selamat dan sudah pasti masuk ke surga
gitu. Oh. Jadi saya memilih ikut Kristen karena saya yakin bahwa Tuhan Yesus adalah yang menyelamatkan saya. Ini nih yang baru datang di sini kosong, Ibu Ana. Ini sini nih, ini tamu kehormatan ini, harus di sini kosong nih Bu. Ya, sorry saya potong dulu, ada tamu. Iya nggak apa-apa Bang. Ya, ibaratnya tamu adalah raja. Ya, oke lanjut. Jadi kamu lanjut tadi gimana? Iya bahwa saya mendapatkan kabar bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia dan yang menyelamatkan manusia dari segala dosa dan maut. Jadi saya memilih ikut Tuhan Yesus agar saya selamat. Haleluya. Nah, kamu hanya karena dorongan itu atau memang kamu pernah melihat Tuhan Yesus itu sendiri datangi dalam mimpi atau wujudnya atau bercakap-cakap begitu memang? Waktu itu jujur ya, saya waktu masih di ajaran saya yang lama, saya pada saat SMA saya sekolah di homeschooling di Kak Seto yang dimana teman-teman saya ini beragam agamanya dan saya lebih banyak bergaul dengan teman saya yang beragama Kristen itu, dan saya selalu mendengar cerita dari mereka kalau mereka selalu beribadah dan sharing-sharing tentang ajaran agama mereka, dan saya waktu itu sempat tertarik karena agama mereka ini maksudnya Kristen itu ajarannya itu menyenangkan dan ibadahnya itu kayaknya seru gitu, nyanyi damai gitu ya, sukacita. Betul, gitu. dan saya tidak pernah mendengar dari mereka kalau mereka dipaksa oleh orang tuanya harus memakai atribut tertentu gitu. Hanya saya sendiri pada saat itu. Berarti kamu butuh yang namanya kebebasan. Betul, pada saat itu. Sebelumnya kamu terpenjara oleh aturan, terpenjara oleh mungkin syariat, akidah dan lain sebagainya. Terus iya. kamu memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul, karena saya berpikir bahwa saya ini, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya waktu itu hidup di dalam liar or kebohongan gitu, dan saya harus mencari mana Tuhan yang benar gitu. Karena selama ini saya tidak pernah mendapatkan kasih Tuhan di agama saya yang lama itu. Nah gini, saudara harus tahu Tuhan Yesus itu memerdekakan. Ketika Mesia Az-Zahra ini memilih Yesus Kristus, Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia sudah merdeka. Ya, merdeka dari keterikatan, merdeka dari syariat, merdeka dari ikatan belenggu liturgi, keagamaan dan sebagainya. Maka saya bersyukur Mesia Az-Zahra bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah, Mesia, ada nggak sesuatu yang kamu lihat ya, yang kamu lihat di dalam kekristenan yang kamu nggak fokus di situ tapi hanya fokus kepada Tuhan? Karena jujur aja orang Kristen juga banyak yang kita nggak bisa jadikan contoh, ya kan? Tapi hanya Tuhan Yesus yang bisa kita jadikan contoh. Nah, ada nggak kamu melihat kayaknya Kristen nggak begini nih, nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Tapi karena kamu melihat Tuhan, kamu jadi fokus ya sama kekristenan sama Tuhan. Akhirnya ketika kamu kecewa, kamu nggak balik lagi dan kamu nggak meninggalkan Tuhan. Justru itu yang saya sering lakukan, Bang. Dari Iya. setiap masalah yang terjadi, kamu hanya fokus ke Tuhan gitu ya? Betul, seperti saya mungkin berada di gereja ini, saya tidak melihat jemaah yang lain, justru saya hanya fokus kepada Tuhan. Jadi saya berasa bahwa Tuhan tuh sekarang ini lagi hadir gitu. Haleluya. Ya. Jadi kalau kamu udah fokusnya kepada Tuhan, kamu akan bertumbuh imannya luar biasa. Amin. Ya. Karena saya kasih nasihat sedikit, bagi saya kekristenan bukan sebuah agama, Mas ya. Ya, kekristenan adalah gaya hidup. Bagaimana kita bisa hidup serupa dan segambar dengan Yesus. Ya, jadi Bang, itu yang bisa kita lakukan, menjadi orang Kristen yang artinya juga Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ya, tapi kenapa Bang di KTP ada agama? Ya memang hanya Indonesia doang yang di KTP-nya ada agama. Jadi ditulislah Kristen pengikut Kristus. Di negara lain sih nggak ada. Ya, kata religion itu nggak ada. Saya hanya sharing pengalaman saya memberitakan kabar baik kepada waktu itu dosen saya sih di kampus saya yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih
dia bisa menghidupkan orang mati karena diberi mukjizat pada saat itu. Lalu saya tegaskan lagi kepada dosen saya bahwa Isa Al-Masih itu bisa menghidupkan orang mati bukan karena dia diberi mukjizat, tetapi dia sendiri adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi saya luruskan dosen saya ini, walaupun dosen saya bukan dari Kristen gitu. Mesya berani meluruskan dosen Mesya yang bukan Kristen yang mengatakan Isa Al-Masih bisa melakukan mukjizat itu karena saya izin oleh Tuhan. Lalu Mesya meluruskan itu. Iya, Bang. Bagaimana perasaan dosen itu dan mimik wajah dosen itu ketika Mesya mengatakan itu? Marah atau enggak? Tidak, justru dosen saya sedikit kaget. Oh, ada yang berani gitu ya? Iya. Wah, luar biasa. Baru bertobat sudah berani. Ya, good, pertahankan. Ya, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang salah, ya diluruskan. Ya, sekalipun itu adalah apa yang dinyatakan dia menurut keyakinan dia, tapi karena ini kita imannya berbeda, kita sampaikan bahwasanya itu salah. Di iman saya dia adalah Tuhan. Iya, Ya, Bang. luar biasa ya. Iya, Bang. Mantap, tos dulu. Haleluya. Lalu saya mempunyai niat. Hah? Akhirnya saya bilang sama dosen saya ini, Bapak, kalau nanti Bapak ingin tahu Tuhan saya, nanti setelah kelas ini saya akan terangi lebih jelas lagi. Puji Tuhan, terima kasih sobat-sobat sekalian, kita telah menyaksikan bersama-sama kesaksian seorang gadis yang kembali mengenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan karena mereka mengenal Tuhan Yesus tidak setengah-setengah, melainkan mereka lebih banyak tahu tentang kekristenan, bahkan mengetahui lebih dalam. Berbeda mungkin dengan orang-orang yang sudah terlahir dasarnya dari orang Kristen. Kebanyakan murtadin begitu cerdas, begitu brilian di dalam mengetahui dan memperdalam iman tentang kekristenan dan berani menyebarkan berita yang benar kepada banyak orang. Terima kasih sobat sekalian, kiranya video ini boleh menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua, mengasihi kita semua. Amin.